Taktik blunder Ukraina bikin ratusan prajuritnya meregang nyawa. Dua unit pasukan taktis bersenjata menggempur basis pasukan militer Rusia dan sekutunya di kota Kupiak, LPR pada Selasa 15 November 22. Kementerian Pertahanan Rusia menghadapi serangan masif militer Rusia di Kupiak, tepatnya di desa Kuzenovka. Dalam keterangannya, di otoritas Rusia menjelaskan jika militer Ukraina menurunkan dua unit kompi taktis untuk menyerang Kupiak. Sialnya lagi, serangan pasukan Ukraina justru disebut gagal total. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan sekitar 100 tentara Ukraina tewas setelah dihantam serangan balik artileri Rusia. Setelah kehilangan ratusan personil, 8 unit tank militer Ukraina juga berhasil didemilinisasi. Di arah Kupiak, tindakan aktif pasukan Rusia menggagalkan serangan dua kelompok taktis kompi angkatan senjata Ukraina ke arah pemukiman Kumizovka di Republik Rakyat Luhansk. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari Viva Militer dari RIA Novosti. Akibat tembakan dan penyembunyian api yang barat sistem, unit musuh dihentikan dan dipukul kembali ke garis awal. Hingga 100 prajurit Ukraina, 8 tank hancur, 3 kendaraan tempur artileri, 5 personel pengangkut lapis baja, dan 6 kendaraan, kata Kementerian Pertahanan. Filponenko menyatakan unit milisi LPR yang memiliki peran penting dalam serangan yang dilancarkan sejak Senin 14 November 22. Selain puluhan prajurit, pasukan sekutu Rusia juga menghancurkan sejumlah unit persenjataan dan kendaraan tempur militer Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, musuh mengalami kerugian besar di antara personil dan peralatan militer akibat operasi osentif pasukan milisi rakyat LPR. Mereka musnahkan hingga 50 personil, ujar Filponenko. Episode paling ganas perang Rusia-Ukraina diprediksi pecah di Republik Zaporozhia. Pergerakan masif unit militer Ukraina ke wilayah Kherson diikuti oleh pemindahan lebih dari 100.000 personel angkatan bersenjata federasi. Keputusan penarikan pasukan diambil oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, Rabu 9 November 22. Shoigu sepakat memindahkan sekitar 115.000 pasukan ke tepi kanan dan wilayah barat Sungai Dnieper. Setelah menerima laporan Komandan Pasukan Gabungan Rusia dalam invasi Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin. Surovikin melaporkan situasi di sepanjang Sungai Dnieper pasca informasi pergerakan pasukan angkatan bersenjata Ukraina dalam jumlah besar ke sisi lain timur. Berdasarkan situasi ini, Surovikin meminta penarikan pasukan untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan Ukraina di sisi timur. Setelah penilaian komprehensif dan situasi saat ini, diusulkan untuk membangun pertahanan di sepanjang tepi kiri Sungai Dnieper, ucap Surovikin kepada Shoigu seperti dikutip dari Shanghai Daily. Kabar terbaru pasukan Rusia adalah mempersiapkan kemungkinan serangan militer Ukraina di sisi timur. Perwakilan administrasi sipil militer Kherson, Sergei Morov, mengungkapkan aktivitas personil Rusia untuk mencegah tentara Ukraina menyeberangi Sungai Dnieper dari sisi timur. Persiapan di tepi kiri berjalan dengan kecepatan penuh. Mereka pasukan menggali parit, menyebarkan galian, menyebarkan landak anti-tank, serta menempatkan artileri, dan tentu saja unit artileri kami benar-benar siap di tepi kiri. Untuk memberikan penolakan, pasukan Ukraina tidak akan bisa sampai ke tepi kiri, karena pasukan kami telah menggali dengan sangat kuat dan sangat baik untuk waktu yang lama. Kami pasti tidak akan bergerak dari tepi kiri, kata Moros dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporozhia Vladimir Rogov juga memberikan informasi mobilisasi pasukan militer Rusia sejak awal pekan ini. Rogov juga mengungkapkan sekitar 700 personil pasukan operasi khusus Ukraina sudah tiba di Zaporozhia usai mengalami latihan tempur di bawah instruksi pasukan elit Special Air Force Inggris. Rogov juga membahas instruksi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memastikan pengerahan seluruh pasukannya. Sekitar 13.000 personel akan segera dikirim ke garis depan dan tidak akan ditempatkan di unit cadangan baru yang rencananya ditempatkan dekat Oblast Provinsi Lviv. Saya ingin menentukan bahwa tidak semua dari 13.000 ini dikirim kepada kami di Zaporozhia. Ini adalah kelompok yang menjalani pelatihan dan seharusnya membentuk korps cadangan kedua di Lviv. Tetapi mereka benar-benar ditempatkan ke dalam penggiling daging. Sekitar setengahnya dikirim kepada kami. Sekitar 7.000 dan 6.000 lainnya ke front Kherson, ucap Rogov melanjutkan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporozhia Vladimir Rogov kembali mengabarkan insiden pertempuran di wilayah puluhan tentara neo-Nazi Ukraina dinyatakan tewas usai terkepung dan menjadi sasaran empuk artileri militer Rusia. Khusus peristiwa ini, Rogov baru memberikan informasinya, sementara serangan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia terhadap pasukan neo-Nazi Ukraina berlangsung awal pekan ini, Senin 7 November 2022. Menurut Rogov, milisi dari Batalion Neo-Nazi Azov Ukraina berusaha untuk maju di daerah Republik Zaporozhia, tetapi didorong mundur dan menderita puluhan korban. Dan pejabat regional Zaporozhia melaporkan bahwa ini terjadi pada 7 November. Mereka memasuki daerah Cherkov dan Zulapov dan regu artileri menyelimuti mereka dengan tembakan, puluhan gerilyawan tewas dan sisanya mundur. Rogov mengungkap sekitar 700 prajurit pasukan operasi khusus Ukraina yang dilatih oleh Satuan Elit Special Air Service Inggris telah tiba di Zaporozhia.
Kedatangan pasukan ini adalah untuk merebut kembali PLTN Energodar yang dikuasai pasukan Rusia. Pasukan ini bakal menyeberangi sisi kiri timur Sungai Dnieper untuk mendirikan basis sebelum menyerang. Tak hanya itu, Angkatan Bersenjata Ukraina juga memobilisasi pasukan tempur dan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam jumlah besar ke Zaporizhia. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu telah memberikan instruksi penarikan pasukan dari sisi barat Sungai Dnieper untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan Ukraina di sisi timur. Sebuah pangkalan militer berukuran besar dibangun Angkatan Bersenjata Federasi Rusia di kota Melitopol, Republik Zaporizhia. Pembangunan basis raksasa armada beruang merah untuk menghadapi serangan dahsyat pasukan Ukraina. Ratusan ribu pasukan Rusia dikabarkan telah tiba di Melitopol setelah dipindahkan dari wilayah barat Sungai Dnieper yang berada di Oblast Provinsi Kherson. Kabar ini diungkap oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov. Seperti yang diketahui, pemindahan lebih dari 100.000 personil menuju Melitopol adalah perintah langsung dari Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu. Shoigu sepakat menggerakkan pasukannya ke tepi timur Sungai Dnieper setelah menerima laporan dari Komandan Pasukan Gabungan Rusia dalam invasi Ukraina, Jenderal Sergei Shirokov. Rusia telah mengubah kota Melitopol yang direbut di Oblast Zaporizhia dan daerah sekitarnya menjadi satu pangkalan militer besar. Rusia telah mengubah kota Melitopol dan distrik Melitopol yang direbut menjadi satu pangkalan militer besar. Selama berminggu terakhir, konvoi penjajah telah tiba di Melitopol dan Kherson dan kota Temoyak yang diduduki sementara di Oblast Zaporizhia. Benteng sedang dibangun di sekeliling Melitopol, ucap Mykola Fedorov, Wakil Perdana Menteri pertama Ukraina, dikutip dari Verdov. Lebih lanjut, Fedorov mengatakan sejumlah pasukan Rusia menjadikan rumah warga sipil, sekolah dan taman kanak-kanak sebagai gudang penyimpanan senjata. Warga sipil juga dilarang mendekati area di sekitar lapangan terbang Melitopol. Sejumlah personel milisi rakyat Republik Rakyat Donetsk, disebut Fedorov, telah tiba di Melitopol dan langsung ditempatkan di sebuah sekolah. Kemudian bangunan sekolah juga telah dilaporkan Fedorov dijadikan basis sistem peluncuran multi-roket MLRS BM-21 Grade. Pasukan elit Ahmad dari Republik Chechnya juga sudah bersiaga di desa Fedorov. Sejumlah bendera dan spanduk bergambar Kepala Republik Chechnya Letnan Jenderal Renov Kadyrov sudah terpasang di berbagai titik. Fedorov juga menyatakan jika pasukan Rusia terus memeriksa rumah-rumah warga sipil di daerah Mikhailivka dan Serhiy. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan di rumah-rumah kosong di Persik, Konachivka, dan Alexandrivka. Di kota Kharkivka, pasukan Rusia dikabarkan telah menyita pusat rekreasi dan mendudukinya. Unit militer Rusia juga bergerak maju ke desa Selgi dekat Kilka dengan sejumlah unit tank dan blokir akses ke hutan. Meski demikian, persiapan pasukan Rusia diklaim Fedorov tidak akan mempengaruhi dengan psikologis unit militer Ukraina. Ia meyakini jika pasukan angkatan bersenjata Ukraina sudah mengetahui posisi Rusia dan bagaimana cara menindakinya. Angkatan bersenjata Ukraina tahu betul dari mana musuh berada dan apa yang harus dilakukan untuk membuat mereka melarikan diri dari tanah Ukraina, ucap Fedorov di saluran Telegram pribadinya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia kembali menyiapkan unit satuan khusus jalan dikerahkan di medan perang Ukraina. Pasukan elit lintas udara militer Rusia dikabarkan tengah menjalani pelatihan khusus di kota Ulyanov, Oblast Provinsi Ulyanov. Kabar bakal dikirimnya pasukan lintas udara dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam pernyataannya, lebih dari 400 personil telah diberangkatkan dengan menggunakan kereta api ke tempat yang disebut zona belakang operasi militer khusus atau INOV. Lebih dari 400 pasukan terjun payung yang dimobilisasi menjalani pelatihan intensif dan koordinasi tempur di tempat pelatihan formasi pasukan lintas udara di wilayah Ilos. Mereka diberangkatkan dengan kereta api ke zona belakang operasi militer khusus. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia tersebut dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan para prajurit lintas udara akan menjalani koordinasi tempur dengan unit yang jumlahnya lebih besar. Meski tak dijelaskan secara rinci dari unit mana saja pasukan diambil, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika nantinya bakal lintas udara akan menjalankan misi di garis pertahanan pertama dan kedua terdepan. Para prajurit pasukan khusus Rusia diberitakan satu set lapangan yang segala cuaca, pelindungan lapis baja dan peralatan pelindung bahan kimia. Selain itu juga personel menerima tunjangan moneter dan tunjangan sosial ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Federasi Rusia. Sayangnya, Kementerian Pertahanan Rusia juga tidak mengungkapkan berapa jumlah tunjangan moneter dan tunjangan sosial yang didapatkan para prajurit lintas udara. Pertempuran dahsyat masih berlangsung di front timur Ukraina. Sejak akhir pekan lalu, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia mengklaim berhasil mengeliminasi lebih dari 100 prajurit militer Ukraina. Dilansir dari kantor berita Rusia TASS, sekitar 50 orang tentara Ukraina tewas dalam 24 jam terakhir. Informasi ini diungkap oleh Kapten Ivan Vinovchenko, jubir milisi Republik Rakyat Luhansk LPR pada Selasa 15 November 22.
Filponenko menyatakan unit milisi LPR yang memiliki peran penting dalam serangan dilancarkan sejak Senin 14 November 22. Selain puluhan prajurit pasukan sekutu Rusia juga menghancurkan sejumlah unit persenjataan dan kendaraan tempur militer Ukraina. Menurut Filponenko, dalam 24 jam terakhir, musuh mengalami kerugian besar di antara personil dan peralatan militer akibat operasi ofensif aktif oleh pasukan milisi rakyat LPR dan mereka memusnahkan hingga 50 personil dalam sehari. Terakhir, pasukan milisi LPR menghancurkan 1 unit tank, 2 unit sistem artileri, 7 unit kendaraan pengangkut, personil lapis baja, dan 12 kendaraan bermotor khusus. Lebih lanjut, Filponenko mengatakan lebih dari 5 hektar wilayah dibersihkan dari ranjau. Pasukan LPR membebaskan desa Sopoyov, Novoskiovo, dan Plikenko, bahan peledak yang ditanam oleh militer Ukraina di daerah pemukiman. Sementara itu, lebih dari 60 orang tentara Ukraina yang tewas di DPR. Kabar ini dipublikasikan oleh milisi rakyat Donetsk di hari yang sama. Di Donetsk, pasukan gabungan militer Rusia dan milisi DPR berhasil menghancurkan 12 unit tank, 20 unit kendaraan lapis baja dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina lainnya. Milisi DPR juga mengklaim berhasil menghancurkan 4 unit pesawat tanpa awak. Persenjataan dan pengangkatan keras militer musuh berikut ini dihancurkan sebagai hasil dari operasi gabungan prajurit Republik Rakyat Donetsk dan tentara Rusia. 2 sistem artileri, Shograk 12 tank dan 20 kendaraan lapis baja dan kendaraan bermotor, serta 4 kendaraan udara tak berawak musuh ditembak jatuh. Kerugian tenaga musuh berjumlah lebih dari 60 personel, kata pernyataan milisi DPR tersebut.